Shalom saudara. Saudara, saya percaya kita semua sehat. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan terus mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara Amsal 4 ayat 23. Ayat yang paling populer. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, persoalan-persoalan yang kita alami, masalah-masalah yang saudara dan saya alami, bahkan kehidupan kita secara pribadi, atau pengalaman-pengalaman kita yang terjadi dalam tiap kehidupan kita di luar sana, ketika kita tidak menjaganya, maka hal itu akan masuk di dalam hati kita. Sesungguhnya, saudara, dari hati ini bisa keluar setiap persoalan-persoalan hidup. Makanya kita harus jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Jangan pernah izinkan, saudara, berita-berita yang buruk dan sampah masuk ke dalam hati kita. Sebab segala berita yang buruk dari luar sana, ketika kita izinkan masuk ke dalam hati kita, maka yang keluar dari hati kita pun akan adalah sampah dan berita-berita yang buruk. Markus 7 ayat 20 sampai 23 berkata, ayat 20-nya kita akan baca. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ternyata yang membuat kita najis bukan apa yang kita makan, saudara, melainkan apa yang keluar dari hatimu, itu yang dapat menajiskan. Dilanjut di ayat 21-23, dia bilang, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ternyata, saudara, hati dan pikiran kita itu punya hubungan yang sangat-sangat dekat. Ketika semua hal yang tadi dikatakan itu kita simpan di dalam hati kita, maka itu akan diolah di dalam pikiran kita. Dan hidupmu akan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh firman Tuhan. Maka tadi firman Tuhan bilang, kita akan menajiskan orang. Saudara, bukan hanya diri kita yang najis, tapi orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita, mereka juga akan dinajiskan. Firman Tuhan katakan tadi, menajiskan orang. Makanya saudara, jangan pernah simpan hal-hal yang tadi, yang jahat, yang hal-hal yang buruk, yang Tuhan sendiri tidak berkenan di dalamnya. Kalau kita simpan hal-hal itu hari-hari ini, kita jadi sulit untuk alami terobosan dan kemenangan dari Tuhan jika hatimu masih bermasalah. Satu ayat lagi, saudara. Ibrani 3 ayat 7-8. Dikatakan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Yang bisa buat hatimu keras, firman Tuhan katakan, adalah dirimu sendiri dan bukan karena orang lain. Saudara, kenapa setiap orang sulit dengar-dengaran dengan Tuhan? Karena memang hatinya masih keras. Kenapa sih ketika seseorang, ketika dia sedang kecewa dengan Tuhan, lihat baik-baik, maka lambat laun pun hatinya pun akan keras. Ketika saudara juga mulai ragu dengan pertolongan Tuhan, maka hal itu pun akan membuat hatimu lambat laun juga akan jadi keras. Orang yang hidupnya bersungut-sungut, banyak mengeluh, hatinya kelak akan bermasalah. Saudara kasih Tuhan, jaga hatimu dengan kewaspadaan dan jangan keraskan hatimu. Bicara hati berikutnya, satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Ada orang yang sulit sekali untuk dengar dan terima nasihat dari orang lain. Karena memang sesungguhnya yang menjadi masalah bukan nasihatnya, saudara. Tapi siapa orang yang menyampaikannya? Kalau kita mau jujur, bukan nasihatnya, tapi siapa orang yang menyampaikannya. Nasihatnya bisa saja baik, sangat baik. Tapi ketika siapa yang bicara, itu yang jadi masalah. Saudara, kalau mau jujur, saudara coba saja lihat keberadaan hidup saudara.
Ketika kita dinasihati, diberi masukan atau nasihat dari orang-orang yang dekat dengan kita, atau mungkin orang-orang itu di bawah kita, bilang saja mungkin pembantumu, atau supirmu, atau anak buahmu lah, atau rekan-rekan sepelayananmu, tapi di bawahmu. Sehingga kau berpikir, kau adalah pemimpin, atau mungkin seperti saya sebagai hamba Tuhan. Kita sulit dengar orang-orang yang dekat dengan sekitar kita. Mungkin orang-orang yang Tuhan pakai untuk berbicara buat kehidupan kita. Padahal saudara, sesungguhnya ada satu kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa ada banyak orang atau ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan sanggup pakai hari-hari ini untuk memberikan nasihat atau berbicara kepada kita. Saudara ingat kisah tentang Jenderal Naaman. Jenderal Naaman tidak akan mungkin alami mujizat dan sembuh dari kusta jika Naaman tidak mau dengar pembantunya. Saudara, sesungguhnya kalau berpikir ini Jenderal Naaman, seorang jenderal, seharusnya yang bicara sama Jenderal Naaman adalah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang populer, hamba Tuhan yang dikenal. Tapi lihat baik-baik, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan justru pakai seorang pembantunya Naaman untuk berbicara kepada Naaman. Tapi lihat, ketika Naaman buka hati, ketika Naaman mau dengar nasihat, mau dengar apa yang dikatakan oleh pembantunya, Naaman alami mujizat yang daripada Tuhan. Saudara, siapapun yang kasih nasihat buat kita hari-hari ini, dengar saja, dengar saja. Apalagi kalau nasihat itu baik buat kehidupan kita. Karena sesungguhnya sekali lagi, ini bicara tentang hati. Ini bicara tentang hati. Hati yang baik akan mau terima nasihat dan bimbingan dari siapapun. Saudara kasih Tuhan, jagalah hatimu. Jangan keraskan hatimu hari-hari ini. Apalagi kita dalam masa-masa situasi seperti saat ini. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, tantangan yang kita alami hari-hari ini. Kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Keadaan yang kadangkala membuat kita mungkin bosan. Tapi jangan izinkan kita jadi bersungut-sungut. Tapi biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Buka hatimu. Jika Tuhan hari-hari ini berbicara tentang hidupmu melalui setiap firman Tuhan, melalui siapapun, dengarkan itu. Buka hatimu. Terimalah segala nasihat yang daripada Tuhan Yesus. Karena kita akan alami mujizat dan pertolongan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, tetap semangat. Tetap saja berharap. Tetap saja bersyukur. Tetap terus berdoa. Kita akan terus lihat apa yang baik yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam setiap hari-hari hidup kita. Dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali saudara. Haleluya, amin.